kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Anak Kelas Diali Petalae, di mana materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi sekarang kita akan membahas tentang anak kelas Diali Petalae. Nah, ciri-ciri dari anak kelas Diali Petalae yaitu warga anak kelasnya itu meliputi terna, semak, perdu, dan pohon-pohon. Kemudian ada ciri utamanya yaitu mempunyai bunga dan pada umumnya menunjukkan adanya hiasan bunga ganda. Anak kelas Diali Petalae dibagi menjadi beberapa bangsa, diantaranya bangsa Rosales, bangsa Roedales, bangsa Rhamnales, bangsa Myrtales, bangsa Malvales, dan bangsa Apiales. Yang pertama yaitu bangsa Rosales. Nah, ciri-ciri dari bangsa Rosales yaitu warga bangsanya itu terdiri atas terna, semak, atau pohon. Kemudian daun-daunnya tunggal atau majemuk yang duduknya tersebar atau berhadapan. Kemudian memiliki bunga banci. Dan bangsa Rosales ini dibagi menjadi 9 suku, diantaranya ada suku Crassulaceae, kemudian suku Saxifragaceae, suku Cephalotaceae, suku Phytoporaceae, suku Sunoniaceae, kemudian ada suku Rosaceae, suku Brunelliaceae, suku Sonaraceae, dan suku Leguminosaceae. Nah, yang pertama yaitu suku Crassulaceae. Ciri-ciri dari suku Crassulaceae yaitu sukunya itu berupa ternak atau semak, kemudian daun-daunnya tunggal atau majemuk tanpa daun penumpu. Dan suku Crassulaceae ini meliputi 1.300 jenis yang terbagi dalam sekitar 30 marga. Dan umumnya terdapat di atas tanah-tanah berbatu cadas. Contohnya Crassula columnaris. Nah, yang kedua itu ada suku Saxifragaceae. Nah, ciri-ciri dari suku tersebut yaitu sukunya berupa ternak atau tumbuhan berkayu. Kemudian mempunyai daun tunggal atau majemuk, dan warga sukunya ini sangat heterogen, yaitu mencakup 1.100 jenis yang terbagi dalam kurang lebih 85 marga yang tersebar di seluruh permukaan bumi. Contohnya Ribus grossularia. Selanjutnya, suku yang ketiga yaitu ada suku Cephalotaceae. Nah, ciri-ciri dari suku tersebut yaitu sukunya berupa ternak perennial dengan rimpang di bawah tanah yang pendek. Kemudian suku ini bersifat monotipik, hanya terdiri atas jenis yang terdapat di Australia Barat Daya. Contohnya yaitu Cephalotus follicularis. Dan yang keempat yaitu ada suku Phytoporaceae. Nah, ciri-ciri dari suku Phytoporaceae yaitu sukunya berupa pohon, kemudian memiliki daun tunggal, berseling atau berkarang tanpa daun penumpu. Dan suku ini meliputi 200 jenis yang terbagi dalam 9 marga dan tersebar di daerah tropika dan daerah-daerah lain yang beriklim panas. Contohnya Pittosporum viridiflorum. Yang kelima yaitu suku Sunoniaceae. Nah, ciri-ciri dari suku tersebut yaitu sukunya berupa pohon atau perdu, kemudian memiliki daun tunggal atau majemuk yang duduknya berhadapan dan mempunyai daun penumpu. Kemudian suku ini meliputi sekitar 250 jenis yang terbagi dalam 26 marga, dan kebanyakan suku ini penghuni belahan bumi selatan. Contohnya yaitu Sunonia sapensis. Yang keenam ada suku Rosaceae. Ciri-ciri dari suku Rosaceae yaitu sukunya berupa ternak atau tumbuhan berkayu, kemudian daunnya tunggal atau majemuk, duduknya tersebar dan mempunyai sepasang daun penumpu. Kemudian suku ini tergolong suku yang besar, yaitu mempunyai sekitar 2.000 jenis yang terbagi dalam kurang lebih 100 marga tersebar di seluruh dunia. Contohnya Pirus malus. Selanjutnya yang ketujuh ada suku Brunelliaceae. Ciri-ciri dari suku tersebut yaitu sukunya berupa pohon atau perdu dan seringkali berduri atau berambut. Kemudian mempunyai daun tunggal atau majemuk dan duduknya berhadapan serta mempunyai daun penumpu. Dan suku ini hanya terdiri atas satu marga saja dengan jumlah 18 jenis. Contohnya yaitu Brunellia comocladifolia.
Dan selanjutnya yang kedelapan ada suku Konaraceae. Ciri-ciri dari suku tersebut yaitu sukunya berupa pohon dan daunnya majemuk beranak. Daun 1-3 duduknya berseling atau tersebar tanpa daun penumpu. Kemudian suku Konaraceae ini mencakup kurang lebih 150 jenis yang terbagi dalam kurang lebih 24 marga. Contohnya yaitu Conarus monocarpus. Selanjutnya yang kesembilan ada suku Leguminosae. Suku ini merupakan satu di antara suku terbesar yaitu Leguminosae, Gramineae, Orchidaceae yang termasuk tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae yang meliputi lebih dari 11.500 jenis yang terbagi dalam lebih dari 500 marga. Karena besarnya suku ini, lagi pula pada bunganya terdapat sifat-sifat yang karakteristik, maka suku ini ada yang memecah menjadi 3 suku, yaitu yang pertama suku Mimosaceae. Nah, ciri-ciri dari suku tersebut yaitu sukunya berupa semak atau pohon, kemudian bunga banci yang aktinomorf dan mempunyai kelopak berbilangan 4-5 yang berlekatan dan mahkota terdiri atas daun-daun mahkota yang sama jumlahnya dan bebas satu sama lain. Contohnya yaitu Mimosa pudica. Selanjutnya yaitu suku Papilionaceae. Nah, ciri-ciri dari suku tersebut yaitu sukunya berupa terna, semak, perdu atau pohon, kemudian memiliki daun tunggal atau majemuk. Dan suku ini di antara anggota-anggotanya banyak yang merupakan tanaman penghasil komoditi yang berharga, yaitu merupakan bahan pangan dengan nilai gizi yang tinggi. Contohnya Phaseolus radiatus. Selanjutnya yang ketiga ada suku Caesalpiniaceae. Nah, ciri-ciri dari suku tersebut yaitu warga sukunya hampir semua berupa perdu atau pohon dan daun hampir selalu majemuk menyirip atau menyirip ganda, jarang sekali tunggal atau beranak daun satu. Contohnya yaitu Tamarindus indica. Nah, itu tadi 9 suku yang terdapat pada bangsa Rosales. Selanjutnya yaitu bangsa Roedales. Nah, ciri-ciri dari bangsa Roedales yaitu tumbuhannya sebagian besar berupa terna, kemudian memiliki daun-daun yang duduknya tersebar tanpa daun penumpu, kemudian bunganya bunga banci. Dan bangsa Roedales ini dibagi menjadi 5 suku, yaitu suku Papaveraceae, suku Caparidaceae, kemudian ada suku Cruciferae, suku Resadaceae, dan suku Moringaceae. Yang pertama itu ada suku Papaveraceae. Nah, ciri-ciri dari suku Papaveraceae yaitu sukunya berupa ternak anual atau perennial, kemudian menghasilkan getah seperti susu atau getah yang berwarna, dan daunnya tersebar di bagian ujung batang. Kemudian suku ini mencakup lebih dari 600 jenis tumbuhan dan terbagi dalam sekitar 42 marga. Contohnya yaitu Papaver somniferum. Kemudian yang kedua ada suku Caparidaceae. Nah, ciri-ciri dari suku tersebut yaitu sukunya berupa terna, semak atau pohon. Kemudian daunnya tunggal atau majemuk menjari. Kemudian duduknya tersebar dan kadang-kadang berhadapan. Dan suku ini mencakup lebih dari 600 jenis tumbuhan dan terbagi dalam 45 marga. Contohnya yaitu Caparis spinosa. Yang ketiga itu ada suku Cruciferae. Nah, jadi ciri-ciri dari suku tersebut yaitu kebanyakan sukunya berupa terna, anual atau perennial. Kemudian memiliki daun tunggal atau majemuk, duduknya tersebar dan tidak mempunyai daun penumpu. Kemudian suku ini termasuk suku yang besar, meliputi 3.000 jenis yang terbagi dalam kurang lebih 350 marga. Contohnya yaitu Brassica oleracea. Kemudian yang keempat itu ada suku Resadaceae. Nah, ciri-ciri dari suku tersebut yaitu sukunya berupa ternak anual atau perennial, kemudian memiliki daun tunggal atau majemuk menyirip dan duduknya tersebar. Kemudian suku ini mencakup sekitar 60 jenis yang terbagi atas 6 marga. Dan suku ini tumbuh terutama di California dan di daerah sekitar Laut Tengah. Contohnya yaitu Reseda odorata.
Yang kelima itu ada suku Moringaceae. Nah, ciri-ciri dari suku tersebut yaitu sukunya berupa pohon, kemudian daunnya majemuk menyerip ganda 2-3, duduknya tersebar dan tanpa daun penumpu. Kemudian suku Moringaceae ini hanya terdiri atas satu marga saja, yaitu Moringa dengan beberapa jenis. Nah, di sini contohnya yaitu Moringa oleifera, dapat dilihat pada gambar. Nah, jadi ini tadi kelima suku yang terdapat pada bangsa Rhoidales. Selanjutnya yaitu bangsa Rhamnales. Jadi ciri-ciri dari bangsa Rhamnales yang pertama itu tumbuhannya berbatang berkayu, kemudian memiliki daun tunggal atau majemuk, bunganya bunga banci. Dan bangsa Rhamnales ini dibagi menjadi dua suku, yaitu suku Rhamnaceae dan suku Phytaceae. Yang pertama itu suku Rhamnaceae. Nah, jadi ciri-ciri dari suku Rhamnaceae yaitu sukunya berupa semak atau pohon sering memanjat, kemudian memiliki daun tunggal bertulang 3-5, duduknya tersebar atau berhadapan dengan daun penumpu yang kecil. Contohnya yaitu Ziziphus jujuba. Kemudian yang kedua itu ada suku Phytaceae. Nah, ciri-ciri dari suku tersebut yaitu sukunya kebanyakan berupa semak yang memanjat, kemudian memiliki daun tunggal atau majemuk yang tersebar atau berhadapan, kemudian mempunyai daun penumpu. Contohnya yaitu Vitis vinifera. Dapat dilihat pada gambar. Jadi ini tadi kedua suku dari bangsa Rhamnales. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fida Aulia Khairunisa. Yang selanjutnya yaitu ada bangsa Myrtales. Bangsa Myrtales memiliki ciri-ciri yaitu Myrtales meliputi tumbuhan berkayu. Umumnya mempunyai daun tunggal yang duduknya bersilang berhadapan, bunganya banci atau memiliki dua kelamin dalam satu bunga. Bangsa Myrtales dibagi menjadi 12 suku, yaitu suku Lythraceae, suku Soneratiaceae, suku Rhizoporaceae, suku Alniaceae, suku Lectitidaceae, suku Combretaceae, suku Myrtaceae, suku Punisaceae, suku Melastomataceae, suku Onoteraceae, suku Trapaceae, dan suku Holoragaceae. Suku Lythraceae, suku ini berupa ternak atau pohon dan perdu dengan daun tunggal yang duduknya silang berhadapan yang mempunyai daun penumpu yang kecil. Suku ini meliputi 450 jenis yang terbagi dalam 22 marga, tersebar di daerah iklim sedang sampai daerah-daerah panas, terutama di Amerika. Contohnya, Chupsia platycentra. Yang kedua, ada suku Soneratiaceae, yaitu suku ini berupa pohon dengan daun tunggal bertepi rata yang duduknya berhadapan tanpa daun penumpu. Anggota Soneratiaceae tersebar di pantai timur Afrika dan Asia Tenggara, merupakan salah satu komponen vegetasi mangrove, bahkan dapat digolongkan ke dalam perintis yang diantaranya penyusun hutan mangrove. Contohnya, Soneratia alba. Yang ketiga, ada suku Rhizoporaceae. Suku ini berupa pohon atau perdu dengan daun tunggal yang kaku seperti belulang. Duduknya tersebar atau berhadapan pada buku-buku yang membengkak. Mempunyai daun penumpu, jarang duduknya berseling dan tanpa daun penumpu. Suku ini mencakup sekitar 60 jenis yang terbagi dalam 17 marga. Contohnya yaitu Caryopstagal. Yang keempat yaitu suku Alangiaceae. Suku ini berupa pohon atau perdu yang kadang-kadang berduri dengan daun-daun tunggal bertepi rata atau berlekuk. Tanpa daun penumpu, duduknya tersebar atau berseling. Suku ini hanya terdiri atas satu marga, mencakup sekitar 21 jenis, tersebar di daerah tropika dan subtropika di Asia. Contohnya yaitu Alangium chinense. Yang kelima yaitu ada suku Lectitidaceae. Suku ini berupa pohon atau perdu, daun tunggal tanpa daun penumpu, duduknya tersebar, kadang-kadang dengan kelenjar-kelenjar pada tepinya. Suku ini anggota-anggotanya merupakan penghuni daerah tropika, meliputi sekitar 30 jenis yang terbagi dalam kurang lebih 25 marga.
Contohnya yaitu Lectis zabucajo. Yang keenam, ada suku Combretaceae. Suku ini berupa pohon atau perdu, seringkali berupa liana, daun tunggal tanpa daun penumpu, duduk tersebar atau berhadapan. Suku ini meliputi sekitar 450 jenis terbagi dalam kurang lebih 20 marga tersebar di daerah tropika. Contohnya yaitu Combretum resmosum. Yang ketujuh yaitu ada suku Myrtaceae. Suku ini berupa pohon atau perdu, daun tunggal, bersilang berhadapan, pada cabang-cabang mendatar seakan-akan tersusun dalam 2 baris pada satu bidang, kebanyakan tanpa daun penumpu. Suku ini tergolong suku yang besar, meliputi hampir 3.000 jenis yang terbagi dalam kurang lebih 80 marga. Sebagian besar penghuni daerah tropika dan benua Australia. Contohnya yaitu Pimento officinalis. Yang kedelapan ada suku Punisaceae. Suku ini berupa pohon atau perdu, kadang-kadang berduri, dengan daun tunggal yang berhadapan atau tersebar tanpa daun penumpu. Suku ini hanya terdiri dari satu marga dengan 2 jenis. Yang paling terkenal adalah Punisa granatum atau delima. Yang kesembilan yaitu ada suku Melastomataceae. Suku ini berupa terna, semak atau pohon, jarang berupa liana, daun tunggal, berhadapan atau berkarang, kebanyakan 3-9 tulang yang mangkung, jarang tulang menyirip dan tanpa daun penumpu. Suku ini meliputi sekitar 1.800 jenis terbagi dalam hampir 200 marga, terutama tersebar di daerah tropika, kebanyakan di Amerika. Contohnya Melastoma pollinatum. Yang ke-10 ada suku Onoteraceae. Suku ini kebanyakan berupa terna, jarang sekali berupa semak, tidak jarang bersifat akuatik. Mempunyai daun tunggal tanpa daun penumpu, duduknya tersebar atau berhadapan. Suku ini mencakup 470 jenis yang terbagi dalam kurang lebih 40 marga, terutama tersebar di daerah-daerah iklim panas. Contohnya Fuchsia gracilis. Yang ke-11 ada suku Trapaceae. Suku ini berupa tumbuhan air yang mengapung, mempunyai 2 macam daun. Yang pertama tenggelam, berbagi menyirip menyerupai akar, duduknya berhadapan. Yang kedua mengapung, terbentuk belah ketupat, tepi bergerigi, bertangkai panjang dengan bagian tengah yang membengkok, tidak berisi jaringan seperti spons. Duduknya merupakan suatu roset. Suku ini hanya terdiri dari satu marga, yaitu Trapa dengan 3 jenis yang terdapat di Eropa dan Asia. Contohnya Trapa natans. Yang terakhir yaitu suku Holoragaceae. Suku ini berupa terna atau semak-semak kecil, seringkali akuatik, daun tunggal, duduk tersebar, berhadapan atau berkarang, kadang-kadang amat besar, yang tenggelam dalam air, sering terbagi-bagi, daun penumpu tidak ada. Suku ini meliputi sekitar 130 jenis yang terbagi dalam 7 marga, tersebar luas di mana-mana, dari daerah iklim sedang sampai daerah tropika. Contohnya Gunnera tinctoria. Selanjutnya yaitu bangsa Malvales. Bangsa Malvales memiliki ciri-ciri yaitu tumbuhan kebanyakan berupa semak atau pohon, daun tunggal, tersebar, mempunyai daun penumpu, bunga banci atau memiliki 2 kelamin dalam satu bunga. Bangsa Malvales dibagi menjadi 5 suku, yaitu suku Tiliaceae, suku Elaecarpaceae, suku Sterculiaceae, suku Bombaceae, dan suku Malvaceae. Yang pertama ada suku Tiliaceae. Suku ini kebanyakan berupa tumbuhan berkayu, jarang berupa terna, daun tunggal yang kadang-kadang belakuk, mempunyai daun penumpu,
dan duduknya tersebar. Suku ini mencakup lebih dari 500 jenis yang terbagi dalam lebih dari 50 marga. Kebanyakan tumbuhan di daerah tropika. Contohnya, Triufeta rhomboidea. Yang kedua yaitu suku Elaeocarpaceae. Tumbuhan yang dimasukkan dalam suku ini mempunyai ciri yang serupa dengan ciri-ciri warga suku Tiliaceae. Perbedaan hanya terletak pada tidak terdapatnya saluran-saluran lendir dalam jaringan tubuhnya. Berhubung dengan itu, sementara ahli taksonomi tidak memisahkannya sebagai suku yang berdiri sendiri, tetapi disatukan dengan suku Tiliacea. Contohnya yaitu Elaeocarpus ganitrus. Yang ketiga yaitu suku Sterculiaceae. Suku ini berupa pohon semak, kadang-kadang berupa liana atau terna dengan rambut-rambut bintang atau sisik-sisik. Daun tunggal bertepi rata, kadang-kadang berlekuk menjari atau majemuk, yang duduknya tersebar, mempunyai daun penumpu yang lekas runtuh. Warga suku ini meliputi lebih dari 700 jenis, terbagi dalam lebih dari 50 marga, yang tersebar di daerah tropika dan subtropika. Contohnya, Sterculia foetida. Yang keempat, ada suku Bombaceae. Suku ini hampir selalu berupa pohon-pohon yang dapat menjadi tinggi dan besar, mempunyai sisik atau rambut-rambut bintang, daun tunggal atau majemuk menjari, duduknya tersebar, dan dengan daun penumpu. Suku ini hanya mencakup sekitar 140 jenis yang terbagi dalam 20-an marga, terutama terdapat di daerah tropika. Contohnya yaitu Durio zibanthius. Dan yang terakhir yaitu suku Malvaceae. Suku ini berupa ternak atau semak-semak, jarang berupa pohon, kulit, serta penutup permukaan organ-organ tertentu yang berupa rambut-rambut bintang atau sisik-sisik. Malvaceae diaksir meliputi 900 jenis, terbagi dalam sekitar 50 marga, tersebar dari daerah tropika sampai ke daerah iklim sedang. Contohnya yaitu Gossypium herbaceum. Yang terakhir ada bangsa Apiales. Bangsa Apiales memiliki ciri-ciri yaitu tumbuhannya berupa terna, jarang berupa tumbuhan berkayu, dengan batang beralur, berligi-ligi, dan berongga. Daun tunggal atau majemuk. Bunga majemuk berupa payung tunggal atau berganda atau banci. Bunga Apiales dibedakan menjadi dua suku, yaitu suku Apiaceae dan suku Araliaceae. Yang pertama, ada suku Apiaceae. Suku ini berupa terna anual atau perennial, dengan saluran-saluran minyak dalam akar, batang dan kulit berkayu, batang berongga, permukaannya beralur, daun majemuk berganda, pangkal tangkainya melebar menjadi upih, duduknya tersebar, jarang berhadapan, dan tanpa daun penumpu. Biji dengan endosperm seperti tanduk. Contohnya, Daucus corata. Yang kedua yaitu ada suku Araliaceae. Suku ini kebanyakan berupa tumbuhan berbatang berkayu atau terna, kadang-kadang memanjat dengan perantaraan akar-akar udara. Biji dengan endosperm dan lembaga yang kecil. Contohnya, Notopanax cutellarium atau mangkokan. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.